Berjumpa semuanya yang lagi berbahagia karena hari libur telah tiba. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan telah diambang batas kekuatan di tengah pertempurannya yang terdahsyat. Namun meski begitu Xiao Yan ternyata masih memiliki satu kartu truf yang akan segera dikeluarkan untuk mengakhiri pertempuran ini. Pupil mata Chu Jiangyi tiba-tiba menyipit saat pandangannya tertumbuk pada kerangka besar yang berdiri megah di hadapannya. Rasa krisis menyelinap cepat ke dalam pikirannya, mencengkeram kesadarannya seperti cakar dingin yang tidak terlihat. 9 bintang merah menyala terang di antara alis kerangka tersebut, sinarnya menyilaukan hingga menusuk batin siapapun yang menatapnya. Sesuatu yang jauh dari nalar kini berdiri nyata di hadapan mata Chu Jiangyi. Sementara itu Xiao Yan tidak lagi memiliki waktu untuk ragu atau berpikir panjang. Kekuatan besar yang baru saja dirinya bangkitkan tidak akan bertahan lama. Namun pada titik ini kepedulian dan keraguan telah lenyap dari pikiran Xiao Yan. Dirinya telah melampaui batasnya, terjun sepenuhnya ke dalam kegilaan dan tekad. Dengan seluruh kekuatan yang berhasil dirinya kumpulkan, dirinya mengarahkan serangannya dengan seluruh energi yang terpusat pada satu jari. Sebuah gema rendah dan mengerikan terdengar di kehampaan, menembus batas suara dan mengguncang batin siapapun yang mendengar. Kekuatan yang terpancar dari serangan itu begitu intens sehingga jiwa-jiwa yang menyaksikan dari kejauhan termasuk Yao Nantian dan yang lainnya bergetar. Mereka bisa merasakan dahsyatnya energi yang tidak kasat mata ini yang memecah batas kenyataan. Ye Beijing menyilangkan tangan di dada, sorot matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya menyaksikan langsung bagaimana pertempuran ini berubah menjadi sesuatu yang jauh di luar perkiraannya. Di sisi lain Wang Ye berdiri dengan penuh kesiapan. Ada tugas penting yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Ratu. Apapun yang terjadi Xiao Yan tidak boleh mati di tempat ini. Jika nyawa Xiao Yan terancam maka Wang Ye harus siap mempertaruhkan segalanya termasuk dengan dirinya sendiri. Sementara kekuatan membuncah dari Xiao Yan, Chu Jiangyi tersentak dalam kegilaan yang tidak terkendali. Kekuatan yang disaksikannya benar-benar begitu mengejutkan. Dirinya tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ceroboh. Di tangan Chu Jiangyi pena kelahiran kembali bergerak cepat menggambar lonceng besar berwarna tinta yang membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Bagi Chu Jiangyi ini adalah pertarungan keberlangsungan hidup. Dirinya paham bahwa selama dirinya mampu bertahan dari satu serangan itu maka kesempatan untuk membalikkan keadaan akan datang. Dirinya tidak boleh mati dan sebaliknya jika dirinya bertahan maka Xiao Yan lah yang akan hancur. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa Chu Jiangyi mencurahkan energinya ke dalam pena kelahiran kembali. Dirinya percaya bahwa meskipun Xiao Yan memiliki tubuh yang mendekati keabadian, dirinya belum memahami sepenuhnya dasar kekuatan dari jantung kaisar tingkat kelima. Dirinya juga yakin bahwa kartu truf Xiao Yan tidak akan mampu menembus pertahanan miliknya. Pena itu pada akhirnya mulai berputar dengan cepat. Chu Jiangyi mengangkat tangannya melesat bagaikan tombak yang mengancam. Ratusan karakter misterius berputar mengelilinginya, terkondensasi di ujung pena memancarkan kekuatan aturan yang menggetarkan. Tabrakan itu pun tidak terelakkan. Bunyi ledakan menggema keras saat jari tulang besar dari Xiao Yan bertemu dengan pena kelahiran kembali. Energi yang terpancar dari ratusan karakter itu menahan serangan dahsyat Xiao Yan. Hal ini menciptakan benturan gila yang membelah kehampaan berkali-kali. Namun wilayah ini sangat istimewa. Ruang kosong yang rusak segera pulih mencegah badai kehampaan mengamuk. Bahkan begitupun tempat ini nyaris tidak sanggup menahan intensitas kehancuran yang berlangsung. Kedua kekuatan bertabrakan dalam perang yang sudah melampaui batas manusiawi. Tapi Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Dalam 3 tarikan nafas satu persatu karakter di pena kelahiran kembali mulai meledak. Selanjutnya terdengar suara retakan yang begitu mengerikan. Chu Jiangyi mulai menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak lebih lemah dari dirinya. Bahkan jika dipikir-pikir hingga ke titik ini mungkin Xiao Yan lebih unggul.
Xiao Yan berdiri tegak, tubuhnya masih memancarkan kekuatan yang menolak padam. Di benaknya tidak ada lagi keinginan untuk dilindungi. Kini Xiao Yan lah yang berdiri di medan tempur menghadapi takdirnya sendiri. Xiao Yan memiliki tekad yang semakin membara dan Xiao Yan tidak hanya ingin bertahan tetapi juga menang. Apapun harganya, Xiao Yan pada saat ini harus menang. 9 simbol bintang berwarna darah di antara alis Xiao Yan mulai runtuh satu demi satu, tetapi dari kehancuran itu lahir kekuatan yang terus bertambah. Jari tulangnya menjadi lebih kuat menembus setiap lapisan pertahanan pena kelahiran kembali. Karakter pelindung itu hancur total dan pena tersebut terpental jauh dari genggaman Chu Jiangyi. Selanjutnya suara yang paling menyakitkan terdengar dan ini merupakan suara retakan terakhir. Mata Chu Jiangyi memerah saat menyadari kenyataan pahit yang menimpanya. Pena kelahiran kembali miliknya yang merupakan senjata pamungkasnya telah dihancurkan. Dalam ledakan emosi yang membuncah, dirinya menjerit penuh dengan kemarahan dan kehancuran. Chu Jiangyi meraung dalam derita, menggenggam lengan kirinya dengan tangan kanan lalu merobeknya sendiri dengan kekuatan brutal. Cipratan darah pun seketika membanjiri udara di sekitarnya. Dalam tindakannya yang ekstrim, lengan yang tercabik itu tampak seolah berubah menjadi alat ritual yang menakutkan. Lengannya berubah menjadi pena kelahiran kembali. Wajah Chu Jiangyi memucat seiring darah mengalir deras, tetapi hal tersebut belum selesai. Dengan keteguhan yang mengerikan, dirinya menggunakan darahnya sendiri untuk menulis karakter kematian berwarna merah tua di udara satu demi satu. Tanpa ragu lagi dirinya menyerbu ke arah serangan mematikan yang diluncurkan oleh Xiao Yan. Karakter-karakter berdarah yang dilemparkan oleh Chu Jiangyi menghantam jari berturut-turut. Suara ledakan menggema ketika setiap karakter meledak dan hancur saat bersentuhan dengannya. Semua upaya itu tampak sia-sia. Di hadapan kekuatan Xiao Yan, semua trik dan siasat yang dimiliki oleh Chu Jiangyi runtuh seketika, tidak mampu menahan tekanan luar biasa tersebut. Meskipun telah menggunakan metode yang ekstrim, Chu Jiangyi tidak berhasil menghentikan kekuatan jari emas yang bersinar menyilaukan. Serangan itu terus melaju tanpa ampun dan Chu Jiangyi pada saat ini menggertakkan gigi. Dirinya menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan darah untuk menulis karakter kematian yang lebih besar dengan putus asa. Ledakan baru menyusul diarahkan untuk menahan jari tulang yang masih melesat dari Xiao Yan. Tapi usaha itu datang dengan harga yang sangat mahal. Tubuh Chu Jiangyi melemah meskipun keyakinannya masih tetap bertahan. Dirinya masih percaya bahwa jika dirinya bisa menahan serangan ini maka kemenangan pasti akan berada di tangannya. Di tengah-tengah bentrokan ini, di dalam benaknya dirinya juga merasa bahwa waktu hampir habis. Dirinya berharap bantuan akan datang dari Yao Nantian dan dua sekutunya. Namun begitu dirinya mencari keberadaan mereka, hanya kehampaan yang pada saat ini berada di sekitar. Mereka telah menghilang dan bersembunyi tanpa jejak. Chu Jiangyi dirinya tidak menyangka bahwa setelah pertempuran sengit sebelumnya, Xiao Yan masih mampu melepaskan kekuatan yang begitu luar biasa. Sementara itu di sisi lain, Yao Nantian dan yang lainnya menyembunyikan diri dalam kehampaan, memanfaatkan harta langka untuk menutupi aura mereka. Di dalam diam mereka mengamati pertempuran. Niat mereka juga pada saat ini sudah bulat, yakni membiarkan Chu Jiangyi binasa sebelum akhirnya menghabisi siapapun yang tersisa. Mereka menganggap kekuatan reinkarnasi yang mulia sebagai ancaman yang sangat besar. Jika dibiarkan berkembang, tidak satu pun di antara mereka akan bisa mampu melawannya. Meskipun hal ini tidak diucapkan, tetapi tatapan Bing Leidong dan Tian Luolan menegaskan bahwa mereka setuju dengan niat Yao Nantian. Terlebih lagi Chu Jiangyi juga selama ini begitu sombong dan dipenuhi dengan keangkuhan. Mereka menatap ke arah Chu Jiangyi yang wajahnya pucat menandingi jari emas yang melayang turun dengan kekuatan dahsyat. Tenaga di dalam tubuhnya nyaris lumpuh. Dirinya berusaha mengangkat kepalanya, tetapi kekuatan itu terlalu hebat menekannya hingga hampir tidak mampu bergerak. Dalam benaknya dirinya menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah dikhianati oleh tiga sekutunya.
Chu Jiangyi pun menggertakkan giginya dan kembali mengangkat tangannya sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Pena kelahiran kembali yang telah retak kini dikorbankan sepenuhnya memancarkan cahaya terakhir dari kekuatan yang pernah dirinya banggakan. Di tengah teriakan batinnya benda itu meledak membawa serta harapan terakhir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ekspresi di wajah Chu Jiangyi menunjukkan tekanan yang luar biasa. Dalam kondisi terdesak seperti itu tidak ada pilihan lain selain maju untuk menghentikan serangan Xiao Yan. Ledakan keras menggema begitu pena kelahiran kembali bergetar hebat. Kekuatan reinkarnasi yang luar biasa melonjak keluar dari dalamnya dan berbenturan langsung dengan kekuatan absolut milik Xiao Yan. Namun pada akhirnya kenyataan tidak sepenuhnya berpihak pada apa yang dibayangkan oleh Chu Jiangyi. Tulang-tulang jari Xiao Yan bergetar hebat akibat benturan energi yang sangat kuat. Retakan pun mulai tampak di bagian sendi-sendinya dan pemandangan itu memicu secercah harapan di mata Chu Jiangyi. Dirinya yakin bila dirinya bisa bertahan sedikit lebih lama kehancuran Xiao Yan akan menjadi kenyataan. Namun di tengah kekacauan itu kekuatan luar biasa kembali memancar dari tulang jari Xiao Yan. Kekuatan reinkarnasi dari pena kelahiran kembali lenyap seketika. Chu Jiangyi terpental berubah menjadi garis darah yang melesat ke belakang, darah menyembur dari mulutnya dan sorot matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya tidak mengerti dari manakah Xiao Yan mendapatkan kekuatan yang sebesar itu. Tubuhnya pada akhirnya menghantam sesuatu yang keras di belakang. Begitu dirinya menstabilkan tubuh dan mengangkat kepala, dirinya mendapati dirinya berada dalam cengkeraman tangan tulang raksasa milik Xiao Yan. Kelima jari putih pucat itu menjebaknya seperti sangkar menghantam dari segala arah. Teknik terakhir Xiao Yan yakni genggaman matahari dan bulan dilancarkan dengan kekuatan penuh. Sebuah ledakan besar pun kembali terjadi. Api menyatu dengan kekuatan tangan tulang menghasilkan energi penghancur yang belum pernah terlihat sebelumnya. Xiao Yan bahkan rela menghancurkan tubuhnya sendiri demi menghabisi sosok Chu Jiangyi. Kerangka besarnya runtuh dalam dentuman dahsyat menyebarkan kekuatan mematikan ke segala penjuru. Di tengah kehancuran itu sosok Xiao Yan juga pada saat ini seketika terpental keluar, wajahnya tampak pucat seakan seluruh darah dan energinya telah habis terkuras. Namun tepat ketika dirinya melayang di udara, kekuatan misterius pada saat ini menyelimuti tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap tubuh itu membeku dalam kristal es yang dingin dan sangat tajam. Yao Nantian dan dua sosok lainnya muncul hampir bersamaan dan tanpa ragu mereka melancarkan serangan mereka langsung ke arah Xiao Yan yang terperangkap dalam es. Bersamaan dengan hal tersebut kesadaran Xiao Yan juga pada saat ini terguncang. Rasa krisis yang menusuk datang menyergap dan untuk pertama kalinya Xiao Yan merasa benar-benar tidak berdaya. Sementara itu Wang Ye yang tidak jauh dari sana segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dirinya segera bersiap untuk menyelamatkan Xiao Yan. Namun sebelum sempat bergerak sebuah sosok wanita muncul tiba-tiba di hadapannya. Telapak tangannya yang dingin menekan bahu Wang Ye membuat tubuh lelaki itu diliputi dengan keringat dingin. Wanita ini adalah Ye Beijing. Dirinya menghentikan langkah Wang Ye dan menatap ke depan dengan mata tajam. Wang Ye hanya bisa mengangguk dalam kebingungan, tetapi dirinya tahu suatu hal. Dirinya menyadari bahwa wanita yang menghentikannya ini bukanlah makhluk biasa. Tekanan yang dirinya pancarkan dari tubuhnya tidak sebanding dengan siapapun yang berada di tempat ini. Jika dirinya menginginkannya, dirinya sesungguhnya mampu menghabisi semua orang hanya seorang diri. Wang Ye pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang telah berada di ambang keputusasaan. Tidak ada lagi yang bisa dirinya pertimbangkan. Dirinya menyadari bahwa semua variabel yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini telah habis. Segala kekuatan yang dimiliki Xiao Yan telah terkuras dan situasinya kini benar-benar tanpa ada harapan. Kematian tampak seperti satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Sebagai seorang yang dipercaya oleh Sang Ratu untuk melindungi Xiao Yan, Wang Ye sesungguhnya pada saat ini merasa terjebak.
kehadiran Ye Beijing yang tiba-tiba dan keputusannya untuk menghentikan langkah Wang Ye menciptakan kebingungan dalam hatinya. Dirinya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di tengah dinginnya es yang membekukan tubuh Xiao Yan memandangi tiga sosok yang melayang di angkasa, Xiao Yan merasa bahwa waktu pada saat ini seakan melambat, segala hal bergerak lamban dan di wajah Xiao Yan terukir senyuman pahit. Di dalam diam pikiran Xiao Yan pada saat ini terus-menerus berkecamuk. Xiao Yan juga pada saat ini menolak untuk percaya bahwa ini adalah akhir hidup Xiao Yan. Meskipun mata Dewa Xiao Yan tidak mampu melihat jalan keluar, Xiao Yan yakin bahwa kekuatan dan keyakinan dirinya sendiri masih bisa membuka secercah harapan. Pertempuran ini benar-benar telah menguras segalanya. Xiao Yan belum pernah sebelumnya terlibat dalam pertarungan yang begitu brutal seperti ini. Xiao Yan sampai kehabisan darah dan energi sampai luka-luka yang parah membawa tubuhnya ke ambang kehancuran. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang mengusik, yakni mengapa mereka ingin menghabisi Xiao Yan. Bagaimana mungkin Xiao Yan sebagai reinkarnasi yang mulia bisa mati begitu saja di tempat ini? Api kemarahan yang tadinya padam perlahan menyala kembali di kedalaman mata Xiao Yan. Xiao Yan menolak menerima akhir yang seperti ini karena Xiao Yan sadar bahwa orang-orang ini pasti terhubung dengan Tuan Sudari Taiksu. Mereka rela mengorbankan apapun untuk mengambil nyawa Xiao Yan. Xiao Yan sebagai pewaris kekuatan besar tidak bisa menyerah begitu saja. Namun meskipun begitu, tidak lama kemudian ketika sosok musuhnya melesat mendekat, dalam sekejap mata mereka telah menetapkan niat masing-masing melancarkan serangan mematikan untuk mengakhiri hidup Xiao Yan. Dentuman hebat pun seketika terdengar menggema. Kristal es yang membungkus tubuh Xiao Yan tiba-tiba pecah dan bersamaan dengannya tubuh Xiao Yan ikut hancur. Daging dan tulangnya tercerai-berai meledak menjadi serpihan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak segera merayakan kemenangan. Mereka merasa ada aura kuat lainnya dan mereka segera menoleh ke arah satu titik. Mereka menatap ke arah sosok Chu Jiangyi yang muncul dan tubuhnya seketika berubah dengan cara yang aneh. Kewaspadaan segera melingkupi ketiganya dan mereka mulai menyisir area pertempuran mencari sesuatu yang penting. Mereka pada saat ini berniat untuk mencari cincin penyimpanan milik Xiao Yan. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil. Cincin yang mereka cari tidak ditemukan dan kecurigaan pada saat ini meliputi mereka. Tuduhan pada saat ini dilayangkan kepada Bing Leidong yang dituding menyembunyikan cincin untuk dirinya sendiri. Ketidakpercayaan menguat dan nada permusuhan mulai memanas di antara ketiganya. Bagi mereka cincin penyimpanan Xiao Yan bukan hanya sekedar barang melainkan kunci menuju kekuatan dan rahasia yang lebih besar. Hal ini juga termasuk dengan kemungkinan adanya boneka dewa yang luar biasa kuat di dalamnya. Pertengkaran di antara mereka pun segera terjadi dan memicu pertempuran baru. Akhirnya Tian Luolan turun tangan setelah menyadari bahwa situasinya tidak bisa lagi dibiarkan. Dirinya juga memutuskan untuk menyegel daging dan darah Xiao Yan dengan kekuatan segel. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya sesuatu yang bangkit dari daging dan darah Xiao Yan. Namun baru saja Tian Luolan hendak bergerak di antara puing dan serpihan daging, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak dalam diam. Mereka pada saat ini kembali terdistrak oleh aura kuat yang terpancar dari sosok Chu Jiangyi. Tian Luolan pada akhirnya menunjukkan mata tajam dan penuh niat membunuh ketika menatap ke arah Chu Jiangyi. Aura lembut yang biasa menyelimutinya kini digantikan oleh hawa membara yang mengaratkan tekad untuk menghabisi Chu Jiangyi. Dua orang lainnya juga pada saat ini tampaknya memiliki tujuan yang sama dengan Tian Luolan. Mereka menatap ke arah energi sisa badai ledakan yang sebelumnya diciptakan oleh Xiao Yan terhadap Chu Jiangyi. Tian Luolan bisa merasakan jejak aura yang tersisa. Semakin lama auranya semakin lemah, hampir padam, namun masih tetap bisa bertahan. Sebuah peluang pun terbuka dan bagi mereka yang memiliki keberanian dan kegigihan inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan segalanya.
Yao Nantian dan Bing Leidong yang menyadari kemungkinan ini saling bertukar pandang dalam diam. Tanpa banyak bicara keduanya menggertakkan gigi dan berubah menjadi kilatan pelangi panjang yang melesat menembus badai. Di belakang mereka Tian Luolan menatap tajam matanya berkedip menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dirinya mengangkat tangannya dalam sekejap dan dari gerakan ringan itu muncul tangan besar menyerupai cabang pohon mati yang meraih ruang hampa. Beberapa bola cahaya perlahan muncul di tengah telapak tangan besar tersebut. Bola-bola cahaya ini adalah kekuatan jantung atau kekuatan inti dari kekuatan asal mula penciptaan dunia. Sebuah panen kekuatan yang begitu berharga membuat Tian Luolan merasa gembira. Setelah dirinya sedikit terbuai oleh hasil buruannya, dirinya pada akhirnya memutuskan untuk beranjak. Namun baru saja dirinya hendak menyimpan barang buruannya, tiba-tiba dua sosok melesat dari kejauhan. Sosok ini adalah Bing Leidong dan Yao Nantian. Rupanya mereka tidak melesat menyerang ke arah Chu Jiangyi tetapi mengamati pergerakan Tian Luolan. Perebutan pun kembali terjadi di antara mereka dan melihat hal tersebut Tian Luolan pada akhirnya bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Kericuhan pun terjadi tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Mereka pada saat ini kembali teralih dengan kebangkitan Chu Jiangyi yang benar-benar mengguncang. Aura Chu Jiangyi pada saat ini tampak telah mulai kembali melonjak. Mereka menatap ke arah Chu Jiangyi di kejauhan. Chu Jiangyi yang sebelumnya tidak bergerak pada akhirnya segera mengangkat telapak tangan ke udara dan menekannya ke kehampaan. Xiao Yan terlempar ke dalam ruang yang tidak terdefinisi luas dan tanpa batas. Di hadapannya ada 4 bayangan hitam berdiri. Mereka tampak seperti pilar kegelapan yang menjulang tinggi dan dibandingkan dengan mereka Xiao Yan seperti setetes air dalam samudera. Salah satu bayangan itu berbicara dengan suara yang berat dan penuh gema seolah berasal dari kedalaman waktu. Sosok itu keluar dari bayangan menunjukkan wujud yang tidak sepenuhnya manusiawi. Dirinya adalah dewa kuno, entitas kuno yang kerangkanya tampak jelas seperti sisa-sisa dari era yang telah punah. Xiao Yan merasakan tubuhnya membeku menyadari bahwa dirinya telah membangkitkan sesuatu yang tidak sepantasnya Xiao Yan panggil. Lalu Xiao Yan juga menyadari bahwa sosok-sosok ini sepertinya adalah jiwa-jiwa leluhur yang kembali muncul. Jadi mereka adalah jiwa-jiwa dari leluhur dewa asli dan mungkinkah pada saat ini para dewa asli akan kembali bangkit untuk menculik janda pirang tato ubur-ubur kayang.